membahas tentang mungkin topik yang lagi panas ya saat ini, yaitu saya akan membahas terkait mana yang lebih penting, apakah pembangunan manusianya atau pemekaran Papua Tengah. Nah, di samping isu pemekaran Papua Tengah itu, nah di isu yang lain juga itu ada terkait masa habisnya otonomi khusus ya, otonomi khusus daerah khususnya untuk Papua sendiri, karena masa berakhirnya itu pada tahun 2021. Kalau kita berbicara mengenai misalnya pemekaran dari Provinsi Papua Tengah ini, nah kebijakannya itu atau persetujuan untuk melakukan pemekaran dari Provinsi Papua Tengah itu bukan diambil alih saja oleh Bupati Omalen, yaitu Bupati Kabupaten Timika atau Mimika, tetapi di belakangnya itu ada beberapa bupati-bupati yang masuk dalam satu wilayah adat. Nah, ini mereka bekerja sama. Sebut saja contohnya seperti bupati dari Kabupaten Paniai, kemudian ada bupati dari Kabupaten Deyai, kemudian ada bupati dari Kabupaten Dogiai. Nah, kemudian ada bupati dari Kabupaten Nabire, kemudian ada bupati lagi dari Kabupaten Intan Jaya. Nah, kemudian ada bupati lagi dari Bupati Mimika sendiri. Nah, mereka ini yang mempunyai inisiatif untuk membentuk Papua Tengah atau Provinsi Papua Tengah. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri, seharusnya bupati-bupati dari yang biasa saya dengar dari kawan-kawan itu kan ada beberapa kawan-kawan dan saya tidak mungkin sebutkan nama di sini. Nah, itu kan ada yang namanya wilayah adat asosiasi wilayah adat Mepago, iya, asosiasi wilayah adat Mepago. Nah, dalam asosiasi ini itu yang terlibat adalah yang tadi saya sampaikan tuh, ada ke-6 bupati yang mewakili dari wilayah adat Mepago. Nah, mereka ini yang bersikeras untuk mengambil satu kebijakan membuat atau membentuk provinsi Papua Tengah itu. Tetapi pada dasarnya kalau kita kembali lagi kepada misalnya pandangan dari masyarakat ya, nah itu tidak seperti begitu. Jadi kebanyakan orang-orang asli Papua sendiri itu mereka lebih banyak itu mereka lebih banyak memilih untuk bukan membangun Papuanya, tetapi memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat dengan misalnya mendirikan sekolah-sekolah yang berkualitas, kemudian menghadirkan guru-guru yang berkualitas. Nah, seperti begitu. Kemudian dalam hal mengambil kebijakan seperti persetujuan membentuk Provinsi Papua Tengah ini kan tidak sependapat dengan orang asli Papua itu sendiri. Jadi di mana kebijakan untuk membentuk Provinsi Papua Tengah ini ya dimainkan oleh bupati-bupati dari wilayah adat Mepago ini, yang seperti yang tadi saya sudah sebutkan kabupaten, 6 kabupaten itu. Nah, jadi yang bermain di sekitar situ ya bupati-bupatinya ini yang punya keuntungan, yang mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal ternyata di balik itu mereka tidak tahu, mereka sadar atau mereka tidak sadar, keluarganya, kemudian orang asli Papuanya di situ itu dibunuh. Bahkan banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI Polri, bahkan militer dan sebagainya. Kemudian banyak perempuan Papua juga yang diperkosa, kemudian di hutan-hutan itu tubuh orang asli Papuanya itu dimutilasi dan lain-lain. Nah, dan saya pikir di sini tuh seharusnya mereka sadar begitu. Maksudnya kalau dalam hal misalnya kita berbicara mengenai pemekaran dari Provinsi Papua Tengah, itu kan yang pastinya ada
dampak negatif yang akan timbul dari pemekaran itu. Sebut saja misalnya banyak transmigrasi, maksudnya transmigran yang datang dari luar, kemudian mereka akan menduduki atau mendiami ya satu tempat atau satu wilayah atau satu kabupaten. Nah, ini dampak, sebut saya dampak negatif dari pemekaran itu, salah satu dampak dari melakukan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Nah, kemudian kita lihat lagi tata letak dari Kabupaten Mimika. Nah, dia ini kan dekat dengan PT Freeport. Dan saya yakin banyak orang dari luar, pendatang dari luar itu akan banyak berdatangan. Mungkin pada tahun-tahun sebelumnya, sebut saja tahun 60-an. Nah, itu kan banyak banyak orang-orang pendatang yang masuk ke Papua. Nah, sama halnya dengan begitu. Maksudnya ya seharusnya bupati-bupati ini harus berpikir tuh lebih jauh begitu, lebih jauh. Karena kenapa mereka bupati-bupati ini mengambil kebijakan sendiri tanpa misalnya berdiskusi dengan tokoh-tokoh adat, kemudian masyarakat tuh maunya seperti apa. Nah, seharusnya kan mereka mendengarkan kata-kata dari orang asli Papua sendiri begitu. Jangan langsung ambil satu kebijakan yang nantinya akan menguntungkan perut mereka sendiri dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengenai pemekaran Papua Tengah sendiri itu kan selain yang tadi dampak transmigrasi yang besar-besaran, orang pendatang menguasai tanah Papua. Kemudian dampak yang kedua itu kita bisa lihat mengenai nanti tenaga kerja yang nanti dibutuhkan di situ. Nah, kita lihat orang asli Papua ini kan kebanyakan belum memiliki skill. Kalau dibilang yang yang sarjana, yang S1, S2 sampai S3 sampai lain-lain itu kan sangat banyak, tapi orang-orang yang memiliki misalnya skill atau kemampuan tertentu, misalnya dalam hal membangun jalan, dalam hal misalnya menempati posisi yang penting di kantor dan lain-lain. Nah, ini kan sangat disayangkan begitu kalau dibandingkan dengan orang-orang pendatang yang datang. Kemudian, nah, selain dan dampak dari transmigrasi yang besar-besaran atau para transmigran yang masuk ke Papua itu kan nanti dampaknya itu menyambung dari itu kan otomatis ada beberapa tempat atau ada beberapa wilayah nanti yang di mana wilayah itu akan diisi oleh orang-orang dari transmigran ini. Nah, kemudian orang-orang aslinya itu dia akan terlengser jauh dari misalnya kalau kita berbicara mengenai pemukiman. Jadi nanti yang tinggal di bagian perkotaan dan kota-kota besar dan lainnya itu nanti ya orang-orang yang misalnya punya skill, punya kemampuan, mempunyai ilmu yang tinggi dan lain-lain. Nah, nanti mereka ini yang menguasai misalnya perekonomian dan lain-lain. Kemudian dari masyarakat aslinya itu sendiri itu dia karena mungkin skillnya kurang, kemampuannya kurang, kemudian pendidikannya kurang. Nah, ini nanti dia akan lama-lama terlengser atau tersingkirkan ke misalnya bagian-bagian perkampungan atau kalau di sini bilangnya tuh pedesaan dan lain-lain. Nah, di sini kita tidak bisa pungkiri bahwa memang pendidikan itu sangat penting begitu, dimana pendidikan itu dia memberikan memberikan ilmu. Kemudian selain itu dia bisa memberikan misalnya menciptakan karakter-karakter yang baik begitu. Jadi seharusnya
para pemimpin daerah itu ya harus bisa berpikir seperti begitu, harus bisa memilah-milah, harus bisa memilih mana yang lebih lebih penting, mana yang lebih dibutuhkan oleh orang asli Papua saat ini. Nah, itu yang memang harus dipikirkan oleh para bupati-bupati dari wilayah Mepago ini begitu. Jangan hanya karena kepentingan pribadi, kemudian hanya kepentingan sesaat, kemudian melupakan masyarakat dan lain-lain begitu. Itu sangat sangat disayangkan sekali begitu. Seperti begitu. Kemudian untuk seharusnya juga itu para pemimpin daerah itu mereka harus bisa jeli lagi, atau mungkin saya tidak tahu, mereka memang jeli terus pura-pura bodoh, pura-pura goblok dengan keadaan Papua saat ini, saya juga tidak tahu. Tetapi dengan situasi yang terjadi saat ini saja itu mereka sebenarnya sudah harus bisa berpikir begitu. Jangankan dengan penambahan misalnya dengan Provinsi Papua Tengah, dengan hanya ada Provinsi Papua dan Papua Barat saja, itu orang-orang asli Papua itu tidak tenang, tidak aman untuk tinggal bahkan hidup di tanahnya sendiri. Bayangkan saja. Tetapi di balik itu ada permainan kotor yang justru dilakukan oleh kita punya kepala-kepala daerah, sebut saja bupati-bupati yang tadi saya sampaikan itu. Nah, mereka ini saya tidak tahu apakah jeli untuk melihat permasalahan yang terjadi di Papua atau tidak, atau memang sudah tahu tetapi memilih untuk menutup mata dan lain-lain. Wah, ini sangat sangat disayangkan sekali seperti begitu. Nah, mungkin yang saya bisa bisa sharing, bisa berbagi mungkin sampai di sini saja. Jadi yang saya mau pesan untuk para bupati-bupati Asosiasi Wilayah Mepago ke-6 kabupaten, dari ke-6 kabupaten itu, bahwa yang pertama itu jangan mementingkan diri sendiri, kemudian jangan mementingkan perut sendiri. Karena kalian menjadi tokoh-tokoh daerah atau bupati atau dipilih menjadi bupati itu karena ada masyarakat, karena ada masyarakat dan juga orang Papua yang mendukung kalian gitu. Seharusnya kalian sadar. Seperti begitu saja. Kita akan berjumpa di channel yang lainnya dengan topik yang berbeda pastinya. Sekian, Koyo.